Everything, thank you untuk video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Sudah gila. Hai geng, siapa nih dari kemarin tuh latah ngikutin apa tuh namanya tren AI Korean look yang jadi cakep-cakep begitu ya mukanya ya. Itu mah udah bukan filter lagi tapi AI begitu. Kadang gue mikir nih, hidup di era sekarang kayaknya gampang bener. Semuanya bisa tinggal kita klik langsung jadi. Kalau zaman dulu mah boro-boro pakai filter tadi tuh apa AI-an. Lah zaman kakek nenek kita nih, yang kamera masih belum segampang sekarang gitu, di HP juga udah cakep-cakep. Misalkan ingin punya foto cakep gitu, perginya bukan ke tukang foto enggak, melainkan ke pelukis, gengs. Dilukis manual ya. Kakek nenek gue dulu hidupnya begitu. Tapi itu juga nggak semua pelukis pinter bagus ya karyanya. Yang bisa bikin kita tuh lebih cakep gitu misalkan dari aslinya. Minta tolong kayak, ntar muka kita diturusin dikit ya. Atau kulitnya dia diputih-putihin. Jadi dulu nih yang ngasih ngefilter tuh si pelukis. Kalau pelukisnya jago mah, minta dijadiin cakep ya kayak jungkok. Iya bener, ntar tahu-tahu mukanya kayak jungkok. Lah kalau pelukisnya kagak jago, bukannya jadi jungkok tapi jongkok. Menceng-menceng begitu kan mukanya ngelukisnya jelek. Nah kalian tahu nggak tuh zaman dulu nih ada seorang pelukis dari Indonesia yang menjadi maestro pada zamannya dan sekarang mah jatuhnya legend. Namanya tuh Bapak Basuki Abdullah. Beliau ini terkenal banget karena kemahirannya dalam melukis mulai dari para bangsawan dan orang-orang penting sampai presiden, gengs. Ya jangankan presiden gitu ya, yang masih manusia gimana pun juga walaupun orang nomor satu. Makhluk goib kayak Nyi Roro Kidul lah Pak Basuki yang melukis itu. Yang mana karya-karyanya juga sampai dikenal ke mancanegara. Yang pastinya bikin harum tuh nama Indonesia. Macam Agnes Mo kemarin. Yang launching tuh lagu barunya kayak Get loose, ling-ling-ling-ling. Get loose, ling-ling-ling-ling. Get loose, ling-ling-ling-ling. begitu ya lagunya. Tapi dari semua keberhasilan yang yang semua beliau raih gitu. Jadi kita belibet ya gara-gara ngomong Ling-ling-ling-ling. ada sebuah misteri ini yang cukup berbau-bau mistis dan sebuah kisah tragedi sampai beliau ini harus menghembuskan nafas terakhirnya dengan cara yang menyeramkan. So di misteri kali ini gue akan membahas sebuah misteri kematian yang menimpa pelukis ternama Indonesia Basuki Abdullah. Basuki Abdullah lahir pada tanggal 27 Januari 1915 di Surakarta, Jawa Tengah. Beliau merupakan anak dari pelukis pertama Indonesia abad ke-20 yaitu Abdullah Suryo Subroto. Dan ibunya itu adalah Raden Nganten Ngadisah yang merupakan pembatik ternama yang berasal dari keluarga ningrat Kesultanan Solo. Nah jadi dari sini udah jelas ya, kita pasti langsung bisa tahu kalau kayak oh pantes darah seninya emang udah keturunan. Dari kedua orang tuanya udah kental banget begitu. Bapaknya tadi kan pelukis sama jelas. Ibunya juga pelukis tapi pelukis batik. Yang zaman dulu kalau bikin batik mah bener-bener manual gitu dilukis, bukan pakai cetakan atau mesin. Nah makanya sejak usia 4 tahun Basuki ini memang menunjukkan bakat dan kegemarannya dalam melukis. Awalnya Basuki waktu kecil itu melukis lukisan-lukisan yang sederhana. Tapi walaupun sederhana gambarnya tuh bukan kayak gambar anak kecil pada umumnya begitu. Waktu kecil lu gambarnya apa? Gunung 2 biji begini, terus di tengahnya ada jalan kayak ular sama sawah, padinya VV begitu. Kalau Basuki kecil nih, gambarnya udah sosok kakeknya sendiri dilukis. Terus juga gambar tokoh pergerakan kebangkitan nasional Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi memang dia sukanya sudah menggambar objek-objek yang manusia, gengs. Hingga di usianya 6 tahun, Basuki muda ini ceritanya diangkat menjadi anak oleh pamannya sendiri yang bernama Dr. Sulaiman Mangunhusodo. Di mana Dr. Sulaiman ini merupakan dokter pribadinya dari Sri Sunan Pakubuwono ke-10. FYI aja di zaman dulu, hal-hal semacam ini emang kayak banyak yang terjadi. Di mana kayak anaknya siapa dirawat dan dibesarkan oleh anggota keluarga lain yang memang dirasa lebih mapan atau bisa membawa si anak ini menjadi lebih terjamin gitulah kehidupannya. Soalnya nih abis diangkat anak, Basuki ini jatuhnya jadi dekat dengan Keraton Solo yang bikin dia ini dapat privilege juga untuk sekolah di HIS Katolik Solo yang mana isinya dulu itu sekolah anak-anak bangsawan ya, kagak sembarangan yang bisa sekolah di situ. Kalau sekarang mungkin kita taunya bukan HIS ya tapi JIS ya, isinya sih bukan anak bangsawan juga sih tapi 11-12 lah, soalnya isinya anak orang kaya semua.
Apa enak ya sekolah di sana ya? Kagak ada telur gulung sama cakwe kan paling tuh. Nah cuman walaupun aslinya Basuki ini sebenarnya kan berbakat banget ya dari kecil ya. Cuman dia nih di sekolahnya kurang menonjol sebenarnya. Karena apa ya, nilai pelajaran berhitung, matematika, ilmu bumi sama ilmu hayat zaman dulu tuh semuanya anjlok, gengs. Kayak Nobita dapatnya merah mulu. Tapi nih Basuki memang semangat dan senengnya belajarnya tuh ilmu seni sama ilmu sejarah. Yang menurutnya kalau seni memang nggak bisa lepas dari dirinya ya. Sementara kalau pelajaran sejarah itu memberikan semangat patriotis dalam dirinya. Yang intinya sebenarnya dari kecil pun dia udah tahu ya passion ini mau kemana. Nggak kayak lu tuh yang milih jurusan IPA IPS aja masih kayak bingung. Haheo. Milih jurusan kuliah juga haheo gitu. Kagak tahu kali hidup lu mau kemana. Nah tapi ada cerita nih lumayan lucu nih. Waktu gue lagi ngulik-ngulik historinya, pernah katanya waktu itu Basuki lagi ulangan berhitung. Bukan yang ngerjain ulangannya tuh, dia malah ngegambar wajah gurunya. Yang ada dia dimarahin lah, langsung disuruh keluar kelas gitu. Gimana sih lagi ulangan malah coret-coretan doang itu di kertasnya. Tapi walaupun dimarahin ya, gambarnya malah disimpan sama gurunya. Kagak apa dirobek atau dibuang enggak. Karena emang gambarnya Basuki ini bisa dibilang bagus banget, gengs. Buat anak seusianya waktu itu loh. Jadi kata gurunya kali lumayan. Bisa buat web pajang gitu kalau lukisan gratis. Sampai kemudian di usia 10 tahun, lukisan Basuki ini semakin berkembang. Dia mulai sering tuh melukis tokoh-tokoh ternama seperti Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, Krishnamurti, bahkan Yesus juga digambar, gengs. Ya mungkin kalian pas denger ada yang mengira kan namanya Basuki Abdullah. Kayak nama-nama muslim banget begitu ya. Tapi kok gambar-gambar Yesus? Ya ini jangan ada sara ya. Jawabannya memang karena kan awalnya Basuki ini lahir di keluarga muslim. Tapi kan tadi tuh di HIS, itu kan sekolah Katolik. Jadi dia memang tidak asing dengan penggambaran Yesus. Nah pada 1929, saat usianya 14 tahun, Basuki ini ikut ayahnya, ayah angkatnya tadi maksudnya ya, yang Dr. Sulaiman, untuk pindah tugas ke Yogyakarta. Nah, suatu hari nih, Basuki itu terserang penyakit tipes. Karena dicecer mungkin ya sama orang-orang, ditagihin video baru mulu, video baru mana video baru begitu. Capek, dia tipes deh. Maksudnya ditagihin bikin lukisan gitu. Salah kita. Jadi curhat, bercanda ya. Ya waktu itu dia kesakitannya karena kecapean kali ya. Badannya pokoknya udah lemes banget. Udah minum segala obat gitu kan. Tapi nggak ngaruh, nggak membaik. Tiba-tiba nih dalam benaknya nih. Dia seperti apa ya? Mendapatkan tarikan untuk menggambar sosok orang yang berjenggot. Yang dia lihat tuh dalam penglihatannya seperti sosok Yesus. Jadi istilahnya mungkin kayak mendapatkan ilham kali ya. Wangsit begitu. Jadinya udah digambar tuh Yesus tuh. Nggak lama. Besokannya katanya sembuh dia dari sakitnya. Padahal dari kemarin minum obat kagak ada ngaruh. Mulai dari situlah Basuki tertarik mempelajari agama Katolik lebih dalam. Makanya pada tahun 1933, saat usianya 18 tahun, Basuki ini akhirnya dibaptis dengan nama Franciscus Xaverius Basuki Abdullah. Singkat cerita, setelah menamatkan sekolahnya nih, Basuki ini sempat galau. Kayak, mau kerja apa ya, jadi apa ya? Karena semua nilai akademisnya kan kagak bagus tuh. Nah, sambil galau nih, Basuki yang lagi jalan-jalan sore gitu di pantai Parangtritis, dia berdoa tuh sampai menghadap hamparan laut. Kayak, iya Tuhan, berilah saya arah hidup terbaik. Nggak pakai lama ya. Doa Basuki kayak dikabulkan saat itu juga, gengs. Sayup-sayup nih, Basuki mendengar kayak ada bisikannya, entah dari mana asalnya. Dimana bisikan itu tuh berkata, "Pulanglah, ada sesuatu yang menunggumu di rumah." Begitu. Makanya dia langsung buru-buru tuh pulang ke rumah. Nah sampai rumah nih, dia nemuin sepucuk surat yang meminta Basuki ini siapkan mantelmu katanya. Karena dia mendapatkan beasiswa untuk ke Belanda, tepatnya di Den Haag. Di sana dia menempuh pendidikan di bidang akademik seni rupa. Sampai akhirnya dia di sana juga mampu meraih penghargaan sertifikat Royal International of Art dan mampu menyelesaikan studinya hanya dalam waktu 3 tahun aja. Lu kalau begitu ceritanya kita berarti harus ke pantai Parangtritis juga kali ya? Lu jauh lagi nih dari pasar Minggu, gimana caranya ke sana? Lah berdoanya di sini dulu kali ya. Ya Tuhan, berilah saya arah hidup terbaik dan duit 10 miliar juga cukup ya Tuhan. Sama kalau boleh sekalian mobil Alphard biar nggak kalah sama tetangga depan sana Tuhan. Terus iPhone 13 juga boleh lah yang hijau lumut warnanya ya Tuhan. Tapi kalau menurutmu warna terbaik buat hamba itu putih ataupun hitam, saya nggak apa-apa, ikhlas juga nggak apa-apa Tuhan. Amin amin ya robbal alamin. Kok nggak ada suara apa-apa ya gengs ya? Bentar. Ada suara nih. Lah suara token abis bunyi, bentar ya. Nah, setelah udah lulus dari Den Haag tuh, Basuki juga akhirnya mengikuti semacam beberapa studi banding di sejumlah sekolah seni rupa kayak di Paris, di Roma, di Milan gitu ya. Biar karya seninya nih makin mutakhir lah. Nah, dari sini gue juga mau cerita dikit bentar ya mengenai percintaan dan sederet prestasi yang pernah beliau raih. Karena
apa ya? Walaupun Mr. Sting kan biasanya fokus sama masalah misteri dan kriminalnya gitu ya. Tapi sayang aja nih, karena dalam cerita ini, karya-karya seni beliau tuh beberapa ya diakui dan dihargai banget di mancanegara, gengs. Yang bahkan saat ini nih kita bisa masih nikmati kalau misalkan kalian berkunjung ke Museum Basuki Abdullah tuh yang ada di Jakarta. Jadi biar ada sedikit biografi ceritanya ya kali ini ya. Nah, di akhir-akhir masa studinya, sekitar di tahun 1935, Basuki ini kepincut sama wanita Belanda sana namanya Josephine. Yang mana pada kala itu si Josephine menjadi penjaga di salah satu toko buku yang memang langganannya Basuki sering ke situ tuh. Mungkin waktu ketemu gitu kan, bukunya jatuh gitu terus sama-sama ngambil. Tiba-tiba cinta datang. Jadi FTP. Sampai suatu siang, Basuki akhirnya memberanikan diri nih mengutarakan perasaannya. Kayak, saya bedih sama kamu. Pakai bahasa Belanda tapi ya kita kagak bisa. Pokoknya nembak deh nih. Dibalasnya sama si Josephine, katanya, onmogelijk hate begitu, bener nggak? Yang kalau ditranslate di Mbah Google tuh katanya kagak mungkin begitu si Josephine bilangnya, nggak mungkin, nggak. Bukannya karena Josephine yang nggak suka, tapi lebih kayak apa ya, rintangannya akan terlalu banyak. Perkara Josephine orang Belanda, sementara Basukinya ini orang Indonesia pribumi Melayu. Macam kayak Aku untuk kamu, kamu untuk aku, namun semua apa mungkin. lama-lama gue bikin album juga nih nyanyi mulu. Namun kan di dunia ini katanya nggak ada yang nggak mungkin nggak sih? Sampai akhirnya Basuki ini berhasil meyakinkan Josephine dan keluarga besarnya kalau kita bisa bersama. Hingga di tahun 1937, Basuki dan Josephine pun menikah di Den Haag. Yang saat itu usia mereka masing-masing 22 tahun dan 20 tahun. Nah, dari pernikahan itu lahirlah putri pertama mereka bernama Saraswati, yang kemudian Basuki itu memboyong keluarga semua pulang ke Indonesia. Karena ya abis dari Belanda kan Jalan yang jauh, jangan lupa apa pulang, cakep. Dan selama di Indonesia, Basuki ini tinggalnya berpindah-pindah kota untuk mengadakan pameran gitu kan. Kayak di tahun 1939, Basuki ini tinggal di Batavia dan Bandung. Terus di tahun 1941 di Solo, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. Lanjut di tahun 1942, Basuki kembali itu ke Batavia atau Jakarta ya. Dan sempat ngajar juga di sebuah organisasi yang dibentuk sama Jepang. Karena kan pada tahun itu juga lagi masa penjajahan Jepang. Nah, kebayangkan kalian ya, berarti ini background hidup dari Basuki cukup privilege-nya kencang sebenarnya. Sampai bisa sekolah ke tadi tuh di history school luar negeri loh, orang pribumi masa penjajahan. Tapi di tahun 1943, pernikahan Basuki dan Josephine tadi ternyata nggak bisa dipertahankan, gengs. Sampai mereka memang harus bercerai. Dan Josephine ini meminta kayak, pulangkan saja aku pada ibuku. Kan ibunya di Belanda ya, jadi pulanglah ke Belanda. Setahun kemudian, Basuki ini ternyata bisa move on cepet. Menikah kembali dia dengan seorang gadis asal Belanda juga. Jadi ini sama nih, gadis Belanda juga yang kedua, yang berprofesi sebagai penyanyi opera bernama Maria Michelle, yang kerap dipanggil namanya tuh Maya. Duh, kalau opera susah ya, nadanya tinggi-tinggi begitu kayak Lyodra. Kita nggak sanggup gitu, takut fales. Jadi nggak usah nyanyi ya. Emang kalau nyanyi biasa kita kagak fales gitu suaranya ya. Nah, karena ini jatuhnya berarti nikah sama cewek Belanda lagi, Basuki ini akhirnya memutuskan untuk menetap sementara lah di Belanda. Sekalian mengadakan pameran lukisan di sana. Cukup lama tuh, sampai tahun 1948. Basuki juga sempat nih waktu tahun itu mengikuti ada semacam sayembara melukis yang memang diadakan untuk memperingati hari ulang tahun Ratu Belanda, yang pada saat itu Ratu Belanda siapa ya? Juliana kalau nggak salah. Tapi nggak pakai Jaya ya, jadinya Jahit dong, Juliana Jaya. Nah, waktu itu juara 1, ngalahin tuh 87 pelukis lainnya tuh internasional, orang Eropa, orang luar negeri, kalah udah semuanya. Sampai-sampai lukisan Basuki itu dipajang loh di kerajaannya Belanda. Dan akhirnya dibuat lagi nih satu salinannya, karena memang dinilai berharga banget, sejarah itu. Dan sekarang salinan itu katanya dipajang tuh di Museum Basuki Abdullahnya. Ya pokoknya semenjak memenangkan sayembara tadi, nama Basuki ini mulai diperhitungkan loh, mulai dikenal banyak orang sebagai seniman berbakat dunia. Macam menang kemarin tuh yang American Got Talent. You break my heart, break my heart. Grande banget tuh lukisannya kayak di film-film Disney. Setelah namanya udah besar, Basuki kembali lagi nih ke Jakarta. Yang udah berubah nama jadi Jakarta, kalau tadi kan masih Batavia. Tapi nggak lama pada tahun 1951, Basuki ini memutuskan untuk menetap di Singapura dan mengadakan pameran tunggal di sana. Meski menetapnya di Singapura, Basuki ini kerap warawiri ini pergi-pergi terus juga sih ke negara-negara lain untuk memamerkan karya-karyanya. Kayak ke Malaysia, ke Thailand, ke Jepang,
Jepang, Italia, Portugis, Inggris gitu banyak dikeliling. Pokoknya total ada sekitar 22 negara yang memang udah pernah Basuki datangi untuk menggelar pameran untuk memperlihatkan karyanya kepada dunia. Apa kabar dunia? Hingga di tahun 1955, Presiden Soekarno tuh waktu itu kan presidennya Soekarno ya, meminta Basuki ini untuk menggambar salah satu tokoh wayang Gatot Kaca dan para putri Arjuna, Pergiwati, sampai juga Basuki waktu itu sempat melukis sosok Nyai Roro Kidul. Yang mana lukisan-lukisan tadi itu menjadi lukisan yang terkenal banget. Sampai dibuat apa tuh? Banyak banget KW tiruannya. Pasti kalian pernah deh ngeliat salah satu lukisan-lukisan yang tadi gue sebut. Itu tuh karya beliau tuh. Nah di sini tapi ada kejadian yang agak-agak berbau-bau mistis juga sih. Waktu disuruh melukis tadi tuh sosok legenda Nyai Roro Kidul, kan kagak tahu ya sosoknya bagaimana, nggak pernah ketemu. Hanya dengar dari cerita orang-orang aja gitu maksudnya. Ya kita kok jadi takut, jadi merinding, mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya kan kalau dari orang-orang ceritanya apa, pakai baju hijau, rambutnya hitam panjang, yang begitu-gitu kan ya. Nah awalnya Basuki nih menggunakan model wanita yang dijadikan seperti sosok Nyai Roro Kidul, seperti cerita-cerita tadi. Jadi dipakai baju hijau, rambutnya hitam panjang, dilukis deh tuh. Biar lebih gampang kan ada objeknya nih di depannya nih. Udah selesai nih lukisannya jadi, nggak lama modelnya meninggal. Lah merasa lukisannya jadi berbeda, maknanya kan ini ceritanya Nyai Roro Kidul tapi modelnya udah kagak ada. Jadi Basuki ini menggambar ulang dengan model yang berbeda lagi tapi sama dipakein baju hijau begitu. Nggak lama model yang kedua itu meninggal juga, geng. Meninggalnya sih karena sakit semua. Cuman kayak kebetulan apa bagaimana ya, serem ya. Kok dua-duanya ini nggak selama setelah cosplay jadi Nyai Roro Kidul. Makanya karena merasa ada yang janggal, akhirnya nih Basuki membuat lukisannya lagi. Tapi kali ini hanya dengan menggunakan imajinasinya aja. Mengenai tadi tuh cerita-cerita tentang Nyai Roro Kidul. Bajunya hijau, rambutnya hitam, dan ini udah nggak pakai model nih. Nah lukisan yang terakhir itu adalah lukisan yang jadinya terkenal. Lanjut ya, masuk di tahun 1956. Setelah 12 tahun menikah dengan yang Maya tadi tuh, istri yang kedua dari Belanda juga, hubungan mereka ini kembali kandas, gengs. Nah, setelah berpisah pada tahun 1958, Basuki ini berangkat ke Thailand. Di sana, beliau tinggal lama banget nih, belasan tahun. Sampai-sampai dia diangkat sebagai pelukis kerajaan Thailand. Jadi kerja dalam istana. Ya untungnya walaupun berpuluh-puluh tahun di Thailand, kagak jadi cantik begitu ya, kayak one year in Thailand, sawadika, begitu. Nah karena tadi kerjanya di istana juga ya, Basuki ini mendapatkan banyak fasilitas tuh. Dan penghargaan Royal Court Art berupa bintang emas sama punya arti kalau beliau telah berjasa besar kepada pemerintahan istana Thailand. Jadi di sana pun dia sangat dihormati. Dan selama tinggal di Thailand, Basuki ini telah menikah 2 kali. Yang berarti 2 kali ini pernikahan ketiga sama keempat ya. Pernikahan yang ketiga itu dia menikah dengan wanita bernama Snom Wang Noi yang hanya berlangsung 2 tahun kemudian bercerai. Dan pernikahan yang keempat itu dengan wanita bernama Natya Narerat, yang mana mereka ketemunya di sebuah kontes kecantikan yang pada saat itu Basuki jadi jurinya, sementara Natyanya jadi kontestannya. Nah dari situ Basuki ini sering menjadikan Natya sebagai model untuk dia melukis. Habis itu Basuki mengajak menikah, walaupun waktu itu usianya mereka tuh terpautnya 39 tahun, gengs. Karena Basuki pada saat itu berumur 47 tahun dan Natya ini masih berumur 18 tahun. Tapi dari pernikahan keduanya ini Basuki mempunyai anak lagi, jadi anaknya ada 2 sekarang, yang dikasih nama Sisilia Sidawati. Setelah bertahun-tahun menghabiskan hidupnya di Thailand, pada 1974, Basuki kembali lagi ke Indonesia dan diangkat menjadi pelukis resmi di Istana Negara, yang hampir sebagian sudut-sudutnya katanya tuh di istana ini pasti terdapat 1 atau 2 karyanya beliau lah. Kalau kalian ada pernah main-main ke istana, mungkin pernah lihat begitu ada lukisan apa aja, boleh komen di bawah ya. Atau Mas Kaisang kali ini nonton nih, Mas Kaisang, boleh komen di bawah juga tuh. Berapa lukisan Pak Basuki Abdullah yang ada di istana? Ngapain juga Mas Kaisang nonton beginian ya? Nah waktu terus berlalu tuh, gengs tuh. Basuki terus menjalani kehidupannya dan menetap udah di Indonesia nih. Dia fokusnya pokoknya ngelukis potret dari wajah-wajah para tokoh dunia dan pahlawan Indonesia. Karena lagi-lagi berarti beliau ini hidup di masa penjajahan ya. Jadi banyak banget tuh pahlawan-pahlawan bangsa. Yang alirannya kalau dalam seni lukis berarti apa? Realis ya namanya ya. Realis naturalis begitu kali. Mohon dikoreksi aja di bawah ya. Maksudnya ini lukisan-lukisan yang beneran gambar orangnya. Bukan yang kayak lukisan abstrak begitu kan, yang katanya yang kita juga bingung ini gambar apa ya, atau harganya miliaran gitu, bikin kaget. Sampai masuklah di tahun 1993. Yang kala itu Pak Basuki ini sebenarnya sedang ngerjain lukisan pesanan dari B.J. Habibie. Tapi sayangnya lukisannya hanya selesai 50%. Sebab Basuki ini tiba-tiba meninggal dengan sebuah kejadian di usianya 78 tahun. Nah di sini kita baru masuk ke Mr. Things-nya. Jadi waktu itu di hari Jumat
tanggal 6 November 1993 pukul 5.30 pagi, setengah 6 pagi. Seperti biasa nih, ada salah satu asisten rumah tangga di sana yang bernama Jumiati masuk ke kamarnya Pak Basuki untuk ngantar kopi. Pas dibuka nih, set, Jumiati kaget karena posisinya Pak Basuki itu sudah terlungkup dengan tangan yang masih memegang kacamata. Jadi di bawah lantai itu di samping kasur. Nah, kok bisa yang nemuin pertama kali pagi-pagi setengah 6 kok ART? Maksudnya istrinya Nataya tadi itu di mana? Nggak ada apa gimana? Ada, gengs, jawabannya. Tapi mereka ini memang tidurnya nggak sekamar. Jadi Nataya ini tidurnya di lantai 2, sementara Basuki ini seringnya tidur di lantai 1. Yang mana di lantai 1 itu sebenarnya bukan kamar tidur sih, lebih ke ruang kerja. Tapi emang ada kasurnya. Jadi kalau mau istirahat ngaso-ngaso gitu kemalaman ya langsung aja tidur di situ. Namun konteksnya di sini bukan pisah ranjang, nggak berantem, nggak. Emang karena kerjaan aja. Ya namanya seniman. Kadang kan butuh fokus gitu ya kalau lagi ada deadline. Nah, Jumiati yang masih shock nih. Kala itu mengaku antara kaget, tapi masih ada sempat-sempatnya mikir kalau ini Pak Basuki lagi bercanda atau bukan ya? Soalnya sebelumnya semasa hidup, beliau emang sering kayak jahil gitu, kayak misalkan contohnya apa ya, ngantongin tikus-tikus mainan yang dari karet-karetan buat nakut-nakutin orang begitu, emang suka usil. Nah, tapi waktu dilihat-lihat lagi, Jumiati tahu kalau ini tuh nggak bercanda nih. Dia melihat sekelilingnya soalnya udah berantakan itu kamar tuh. Dan pas dideketin, ternyata di bagian belakang kepala nih, terdapat luka yang parah. Dan wajahnya Pak Basuki pun memar-memar. Pas sadar kalau kondisinya ini nggak baik-baik aja, Jumiati langsung lari tuh manggil satpam di luar. Abis itu bangunin bos yang kedua tuh, Nataya, yang tidurnya kan di lantai atas tuh. Nah, pas waktu Nataya ngecek tuh ke dalam kamar, dia shock banget menjerit, abis itu pingsan ngelihat suaminya begitu. Sementara Nataya ini diurus sama orang-orang rumah, Basuki dibawa ke RSCM menggunakan ambulans. Tapi pada saat itu pun Basuki dinyatakan meninggal, dan besokannya di tanggal 7 November, beliau dibawa ke komplek pemakaman keluarga yang ada di Sleman, Yogyakarta menggunakan pesawat terbang. Pemberitaan tentang kepergian Basuki yang secara mendadak ini tentunya menggegerkan, menggemparkan rakyat Indonesia. Langsung jadi berita viral nomor 1 pada masanya. Karena ini beberapa ya maestro pelukis ternama dari Indonesia yang masih jarang banget pada saat itu. Polisi ini terus melakukan investigasi untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan Pak Basuki. Ya, untuk sementara waktu itu dinyatakan kalau kasus ini adalah semacam kasus perampokan yang berujung pembunuhan. Mengingat tadi kondisi kamar berantakan dan sepertinya juga kondisi dari Pak Basuki ini melakukan perlawanan hingga hilangnya beberapa barang berharga dari kamarnya Pak Basuki. Polisi mencari tahu apakah ada orang dalam yang terlibat dalam aksi perampokan ini. Secara maksudnya nih, rumahnya Pak Basuki itu banyak penghuninya, gengs, rumah orang kaya gimana sih? Ada tadi istrinya Nataya, anaknya juga ada Sidawati, terus ART-nya aja ada 2. Jumiati tadi tuh yang pertama nemuin, terus ada juga yang namanya Lasmini. Satpamnya juga ada 2, sama ada 1 tukang kebun, dan ada anjing penjaga juga loh. Jadi kok bisa nih semua orang nggak denger waktu kejadiannya? Dan pelakunya kok juga bisa masuk dan keluar dengan sesuka hati begitu, nggak ketahuan. Nah, selama proses investigasi nih, makin banyak lah namanya belum ketemu kan pelakunya ya, desas-desus tuh. Rumor-rumor yang beredar tentang misteri ini. Banyak yang percaya kalau motif utamanya adalah bukan sekedar perampokan katanya, tapi ada sebuah pembunuhan berencana dalam hal politik. Karena kan tadi kerabat dari Pak Basuki banyak orang-orang petinggi-petinggi ya, termasuk sama presiden juga. Bahkan nama istrinya Nataya ikut keseret-seret. Ada pihak-pihak nih yang nuduh-menduga kalau jangan-jangan istrinya nih pelakunya nih untuk bisa menguasai harta yang ditaksir mencapai hartanya Pak Basuki ini miliaran pada tahun itu. Lah besarnya wele kalau iya ya. Sampai akhirnya di hari keempat, polisi akhirnya berhasil nih menangkap dalang dari kasus perampokan ini. Yang ternyata adalah seseorang bernama Wahyudi, yang mana itu adalah si tukang kebun yang di rumah, gengs. Bener, berarti kan nggak jauh-jauh. Dari rekonstruksi yang dilakukan, akhirnya diketahui lah sebenarnya apa sih yang terjadi. Jadi, 1 hari sebelum kejadian, tepatnya di tanggal 4 November, Wahyudi ini ceritanya lagi ngumpul di sebuah rumah kosong, yang mana rumah itu dijaga sama temennya namanya Abdul Mukti. Pokoknya rumahnya ada di Jalan Langsat 1 nomor 28. Nah, Wahyu ini kesana bersama 2 orang teman lainnya. Ada yang bernama Amiruddin sama Tetap Sembiring. Jadi, mereka total ngumpul di sana berempat nih. Ya, si Wahyudi, Amiruddin, Tetap, sama Abdul Mukti. Awalnya mereka niatnya nongkrong cuma curhat-curhat aja. Sampai giliran Wahyudi nih yang curhat. Kalau katanya dia lagi BU butuh duit. BU butuh uang gitu ya. Uang duit ya. Gara-gara adeknya ngilangin BPKB orang. Terus adeknya tuh disuruh tanggung jawab tuh. Nah, tapi pada saat itu si Wahyu dibilangnya lagi bokeh. Dan juga dia punya beberapa utang juga, gengs. Dipancing ngomong begitu, teman-temannya juga bilang, iya gue juga lagi BU nih. Bokeh juga gue, bingung, kagak punya duit. Nah, makanya muncul deh ide gila untuk ngerampok rumah orang kaya. Dan Wahyudi jadi kepikiran kayak,
rumah orang kaya. Ya rumah bosnya sendiri kurang kaya apa bosnya? Mulai itu Wahyudi ngejelasin dana rumah, cara masuknya gimana, jumlah penghuninya siapa aja di situ, sampai barang dan besaran uang yang kira-kira bisa diambil di rumah itu tuh berapa. Wahyudi mengatakan kalau bosnya katanya suka menyimpan uang tunai yang banyak, yang kira-kira jutaan rupiah ada lah tuh di dalam rumah tuh. Lagi-lagi tahun segitu mah besar banget ya kalau ada jutaan ya. Nah di malam itu diputuskan nih eksekutornya, si Amiruddin aja udah lu yang bertindak lu. Karena sebelumnya ternyata si Amiruddin itu emang udah sering ngerampok rumah-rumah orang kaya, gengs. Sampai udah pernah di penjara juga gara-gara itu. Tapi kan berarti dibilangnya udah expert nih berarti dia. Masuklah di hari kejadian di tanggal 5 November. Sesampainya di rumahnya Pak Basuki nih, Amiruddin menjalankan aksinya sesuai rencana. Dia panjat tuh tembok di sisi kanan rumah, terus menyusuri pelan-pelan gitu kolam renang. Pokoknya kan dikasih tahu ya denahnya sama si Wahyudi ya. Sampai dia nih tiba di tempat cuci piring yang biasanya ART-ART yang ngumpul, tapi kan pada saat itu lagi pada tidur. Nah, di situ tuh ada sebuah lubang angin yang cukup besar untuk ukuran orang dewasa. Jadi masuk ke situ si Amiruddin tuh. Sampai akhirnya bisa masuk ke rumah utama. Jadi kayak di film-film Mission Impossible, yang mana pada saat itu orang-orang udah pada tidur. Bahkan pada saat itu si Amiruddin nih masih sempat-sempatnya bisa makan apel yang emang dia ambil terus dia habis itu di lantai 2 di teras. Dari situ ya udah si Amiruddin nih mulai ngambilin tuh barang-barang yang kira-kira dia butuhin. Dia ngambil apa kamera, Walkman, sama ada samurai panjang juga yang dipajang di dinding. Nah setelah udah ngumpulin barang-barang dari luar kamar, Amiruddin ini berjalan lagi ke tujuan utama, yaitu di kamar lantai 1, kamarnya Pak Basuki lukis. Karena katanya si Wahyudi di situ tuh banyak tuh arloji sama uang tunai juga ada di situ. Masuk dia tuh ke kamar. Padahal dia melihat nih ada Pak Basuki lagi tidur, tapi dia nggak peduli. Dia tetap fokus ngambil barang-barang berharga yang ada di dalam lemari. Yang mana aktivitasnya itu yang membuat Pak Basuki ini terbangun lah, karena dengar apa sih suara geratak-geratak itu kebangun lah. Makanya Pak Basuki pas ngambil kacamata ada orang asing teriak maling gitu. Ya si Amiruddin diterakin begitu. Langsung panik, refleks dia. Ngambil senapan yang digantung di dinding, terus dipukul Pak Basuki sampai jatuh pakai senapan itu. Tapi saat itu Pak Basuki masih sempat bangun dan ngawan. Sama Amiruddin dipukul lagi di bagian kepalanya Pak Basuki tuh sampai nggak sadarkan diri. Makanya Jumiati waktu nemuin kan emang ada luka ya di bagian belakangnya. Setelah Basuki tidak berdaya, Amiruddin kembali tuh menggeledah lemari dan mendapatkan 43 jam tangan. Jadi bener ada arloji. Sama ada uang tunainya tapi hanya sebesar 200.000 rupiah. Setelah ngambil semua barang berharga itu, dia cabut udah pergi keluar rumah. Dari sana dia langsung balik nih, nemuin teman-temannya pada udah standby, nungguin di rumah kosong tempat ngumpulnya itu. Amiruddin langsung ngasih nih semua barang-barang hasil curiannya, kecuali uang 200.000 dia tilep sendiri soalnya. Dia juga sempat bete ke si Wahyudi, yang katanya ngomong di dalam tuh ada jutaan. Mana kagak ada, cuma ada 200.000, makanya dia tilep. Dari situ Amiruddin pulang tuh ke rumah pacarnya. Paginya heboh tersiar kabar di TV. Pelukis ternama Basuki Abdullah meninggal dunia karena dirampok. Nonton begitu Amiruddin kaget. Karena ternyata sebelumnya dia nggak tahu dan tidak menyangka kalau orang yang dia serang ternyata seterkenal itu. Si Wahyudi kagak pernah cerita, dibilangnya udah bosnya aja emang orang kaya. Sementara Wahyudinya sendiri, dia kan berarti apa ya, dalang dan otak dari kasus ini ya. Gak nyangka juga kalau ya niatnya awal kan hanya ngerampok. Tapi ternyata si Amiruddin malah ngebunuh bosnya. Makanya setelah semua terbongkar, Wahyudi dan kawan-kawannya pun ditangkap. Mereka dijatuhi hukuman dari yang 10 tahun sampai adanya 12 tahun juga. Tapi Amiruddin nih selaku eksekutornya itu paling lama tuh 15 tahun. Setelah para pelaku tertangkap, barulah Nataya ini bersedia berbicara kepada media. Setelah sebelumnya padahal dia bungkam terus. Dia berterima kasih atas kinerja cepat kepolisian karena ya tertangkapnya pelaku dan kasus ini terungkap. Jadinya cibiran soal keterlibatannya tadi katanya pengen menguasai harta suaminya itu langsung terbantahkan ya. Dan ketika ditanya soal warisan, Nataya mengatakan akan mengikuti semua sesuai surat dari wasiat Pak Basuki, termasuk menjadikan rumah yang waktu itu ditempati menjadi museum untuk memajang karya-karyanya Pak Basuki. Ya akhirnya diresmikan lah dan dibuka untuk umum pada tanggal 25 September 2001 menjadi Museum Basuki Abdullah. So itu kan sebuah kasus yang ternyata orang dalam sendiri pelakunya ya. Serem kalau begitu. Pekerja di dalam rumah kok bisa berbuat tega begitu dengan bosnya. Padahal nggak ada salah nih bosnya. Kayak tahu nggak lo cerita yang lagi ramai juga nih selebgram tuh. Kemarin katanya dirampok. Padahal di dalam rumah ada anak kecil sama istrinya lagi hamil gede sampai jatuh itu istrinya lagi hamil. Ternyata pelakunya tetangga sendiri. Dengan alasan katanya tetangganya ini punya utang banyak gitu. Dia bingung. Makanya nekat tuh ngerampok. Ya sama kayak kasus ini nih. Apa kabar dunia begitu ya? Lu yang punya masalah, lu yang juga ngerepotin orang lain. Emang udah serem nih kalau begini-gini ya. Macam kayak apa ya, kita harus percaya sama siapa lagi. Dari kasus ini kan kayak apa ya, sayang banget maestro ternama gitu tapi harus hilang nyawa karena tukang kebunnya sendiri. Ya makanya semoga kita dikelilingin orang-orang baik terus ya gengs ya. Terima kasih udah pada nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ya, bantu-bantu orang baik. Minta like ya juga. Dan sampai jumpa lagi di kasus Mr. Sting selanjutnya. Assalamualaikum.